Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdiana dari Prodi Manajemen SDM Universitas Perwira Purbalingga semester 7. Ya, di sini saya akan memaparkan mengenai materi pertemuan pertama pada mata kuliah Manajemen Lintas Budaya yang dianut oleh Ibu Diah Suprihatin. Nah, dalam video kali ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas nih teman-teman. Yang pertama adalah mengenai definisi dari manajemen lintas budaya. Kemudian yang kedua adalah bidang-bidang apa saja sih yang ada dalam manajemen lintas budaya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran yang dapat saya ambil tentunya dari mata kuliah manajemen lintas budaya ini. Nah, langsung saja nih, apa sih itu budaya? Budaya dalam bahasa Latin berasal dari kata color, yang artinya adalah mengolah atau mengerjakan. Kemudian dalam bahasa Inggris dengan kata kultur yang berarti budaya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai adat istiadat, akal, pikiran, maupun budi. Nah, menurut pendapat saya, budaya adalah kebiasaan yang dianut oleh masyarakat sekitar maupun oleh suatu organisasi maupun perusahaan tertentu dengan kebijakan dari masing-masing golongan tersebut. Nah, kemudian ada 2 faktor yang menentukan bahwa budaya itu sangat penting. Yang pertama adalah faktor internal integration, kemudian yang kedua adalah faktor external adaptation. Dalam faktor internal integration ini, di mana budaya dapat menyatukan semua anggota yang ada dalam organisasi. Budaya dapat membantu anggota untuk mengembangkan kebersamaan identitas. Nah, kemudian yang ketiga, budaya menjelaskan bagaimana masing-masing dari anggota itu dalam berorganisasi dalam suatu organisasi ataupun dalam hidup bermasyarakat dalam suatu masyarakat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktor external adaptation, di mana dalam faktor ini budaya membantu organisasi untuk beradaptasi terhadap lingkungan luar organisasi. Jadi dari dalam suatu organisasi itu bagaimana caranya agar bisa berinteraksi ataupun beradaptasi terhadap orang-orang yang ada di luar organisasi itu sendiri. Kemudian nilai-nilai budaya yang benar dapat membantu organisasi untuk menanggapi respon dengan cepat terhadap kebutuhan konsumen dan mengurangi persaingan dengan pihak luar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi dari manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional itu mempengaruhi praktik manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari lintas budaya dalam praktik manajemen dan berbagai konteks organisasi serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Kemudian, apa saja sih bidang-bidang yang ada dalam manajemen lintas budaya? Yang pertama adalah budaya adaptasi atau adaptation culture, yang ditandai dengan adanya keadaan tidak stabil dengan perhatian strategi yang fokus pada kegiatan eksternal. Kemudian ada achievement culture, di mana keadaan ini ditandai dengan keadaan lingkungan yang relatif stabil. Kemudian yang ketiga adalah clan culture, di mana dalam keadaan ini lebih difokuskan pada keterlibatan seluruh orang dalam organisasi terhadap perubahan lingkungan dengan cepat. Kemudian yang keempat ada bureaucratic culture, di mana keadaan yang dikembangkan dalam keadaan lingkungan yang stabil. Ada 4 macam budaya dalam organisasi. Yang pertama adalah budaya clan, kemudian yang kedua adalah budaya adaptabilitas, kemudian yang ketiga adalah budaya birokratik, dan yang keempat budaya achievement. Nah, dari pemaparan yang sudah saya paparkan mengenai pertemuan pertama pada manajemen lintas budaya ini, saya dapat mempelajari tentang apa sih itu manajemen lintas budaya, kemudian bidang-bidangnya, kemudian yang belum tahu jadi tahu, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.